Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Profesor Anwar, juga para dokter dan juga rekan-rekan panitia ataupun jamaah yang hadir dalam kajian ini, Masya Allah, saya ucapkan ya, semoga amalan ibadah Anda semua diterima karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya amalan Anda ini ya untuk menghidupkan acara Ramadan, terutama dengan topik ini, sebenarnya adalah topik yang jarang dibahas atau topik yang banyak dilupakan oleh manusia. Ya. Padahal topik ini terkait dengan Tibbun Nabawi. Dan topik ini masuk dalam konteks ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Konteks ayat bahwasanya menunjukkan syariat agama ini sudah disempurnakan. Termasuk ya syariat yang dibawa Nabi adalah tentang Tibbun Nabawi. Herbal, pengobatan, terapi yang ada dalam Islam, disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, disebutkan pula oleh kedokteran ulama Arab klasik yang Masya Allah ajaib kalau kita dapati. Alhamdulillah di negeri kita masih subhanallah banyak terapis, baik terapis dengan metode pengobatan Cina atau pengobatan tradisional, ya, pengobatan alternatif. Tetapi kami katakan Tibbun Nabawi yang diajarkan Nabi SAW jangan jadikan pengobatan alternatif, salah. Ya. Pengobatan yang diajarkan Nabi SAW jadikan termasuk pengobatan yang utama. Ya, the main choice. Ya. Karena ini yang pertama, utama. Dulukan pengobatan dari Nabi SAW. Jangan ketika sudah berobat, kemudian putus asa, baru kembali kepada Tibbun Nabawi. Jangan. Dari awal, ambil langkah dengan pengobatan yang diajarkan Nabi SAW. Dia punya perspektif yang sangat bagus. Ya. Sengaja saya ingin mendalami pengobatan Arab klasik. Karena apa? Alhamdulillah pengobatan yang lainnya sudah banyak dikaji. Ya, dengan berbagai metode-metode, alhamdulillah sudah banyak. Ya, dan sebagai variasi saya ingin melengkapi yang sudah banyak dengan untuk menjadikan takhassus dalam pengobatan Arab klasik. Subhanallah, Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW itu dalam mengobati. Nabi mengobati dirinya sendiri dan mengobati orang lain. Dan juga di antara mayoritas pengobatan yang ada pada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, halaman ke-9 sampai 10, beliau menyebutkan termasuk kebiasaan Nabi SAW dan pengobatan Arab klasik, dia menjadikan satu penyakit cukup satu herbal. Subhanallah, ini yang sangat unik, sangat ingin kami gali. Satu penyakit, satu herbal saja. Satu penyakit dengan satu terapi. Masya Allah. Berbeda dengan metode pengobatan yang lainnya, ya, yang mereka menggunakan teori afinitas. Ya, ini arahnya, ini larinya kemana? Ke paru, ke jantung, atau kemana? Kemudian tersusun terangkai menjadi pengobatan yang dinamakan murakkab, tersusun dengan beberapa rangkai herbal. Tapi pengobatan yang ada dalam Islam klasik adalah dengan menggunakan teori pengobatan al-mufradat. Cukup satu obat. Kalau kita mau ngasih contoh, akan kita lalui. Nah, kemudian rahimahumullah, sebelum kita masuk pada inti dari herbal Islam, terapi yang ada disebutkan Nabi SAW, tentunya jika kita menisbatkan Tibbun Nabawi, karena tib itu ilmu pengobatan. Ya, Nabawi diambil dari kata Nabi dan ada huruf ya di situ. Yaitu Nabi, penisbatan kepada Nabi, dan ya di situ adalah ya'un nisbah. Berarti pengobatan yang datang dari Nabi. Baik dari Al-Quran, ya, hikmah yang dipetik dari Al-Quran, atau baik dari hadis-hadis yang sahih. Nah, kalau nggak ada dalilnya hadis yang sahih, maka jangan bilang ini dari Nabi. Kalau ini bukan terapi dari Nabi, jangan bilang Tibbun Nabawi. Kita untuk mengatakan menisbatkan sesuatu dengan Tibbun Nabawi, ingat butuh dalil. Ya, jangan sedikit-sedikit Tibbun Nabawi.
ini rendaman temulawak Tibun Nabawi. Jangan. Karena khawatir masuk dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat duduk dia, kembali dia adalah neraka. Jika berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, bukan dari Nabi, dibilang dari Nabi, maka ini sangat bahaya. Maka perlu diluruskan. Dan sebelum kita membahas tentang herbal Islam, kita juga harus tahu apa itu sehat, apa itu sakit. Nah, WHO sudah menjelaskan definisi sehat sakit menurut mereka, ala-ala mereka. Adapun kedokteran Cina, ya juga menyebutkan, Masya Allah, sangat simpel sekali dan enak untuk dipahami. Apa itu sehat? Sehat yaitu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Itu. Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Ini sehat menurut mereka. Kalau tiga-tiganya ini nggak ada, ya, atau salah satu dari tiga ini masih lengket dalam tubuh seseorang, berarti dia dikatakan sakit. Jangan bilang sehat kalau sebelum makan minum obat sakit mah. Jangan bilang sehat kalau setelah makan minum obat pengencer darah, minum obat kolesterol, ya, dan lain sebagainya. Jangan bilang sehat kalau tidur dia nggak nyaman, harus butuh bantuan obat penenang. Jangan bilang sehat kalau ketika tidur sering mimpi buruk, berarti ada masalah. Ya, juga jangan bilang sehat kalau perasaan itu nggak nyaman. Ya, ini kalau kita lihat enak makan, enak tidur, enak perasaan. Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Kita kembali lagi. Ya, bahwasannya faktor sehat dan sakit kembali kepada faktor dua dominan yang paling besar. Faktor dari dalam tubuh kita dan faktor dari luar tubuh kita. Faktor dari dalam tubuh kita yaitu apa? Kejiwaan kita. Jika kita punya masalah, ya, kita dalam keadaan sedih yang nggak move on, ketahuilah, sebenarnya kita sakit. Ini kejiwaan. Nah, coba kalau kita lihat kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 84. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Ya'qub memutih. Pupilnya memutih. Nah, kenapa? Minal huzni, karena sedih. فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan dalam keadaan dia sedih yang numpuk dan dia disertai amarah. Ya, sedih kenapa? Berpisah dengan Nabi Yusuf, anak yang paling cakep, yang disenangi bapaknya, Nabi Ya'qub. Berpisah dengan Nabi Yusuf, dipisahkan dari Nabi Ya'qub sekitar 40 tahun. Sampai disebutkan dalam riwayat Muqatil, ahli tafsir, Nabi Ya'qub matanya buta sekitar 6 tahun. Dan disebutkan bukan karena sedih saja, juga karena marah. Marah kenapa? Marah dengan saudaranya Nabi Yusuf, yang memperlakukan Nabi Yusuf seperti ini. Ya, juga ada yang meriwayatkan anaknya yang lainnya, Benyamin, juga sempat hilang. Jadi beliau sedih, subhanallah. Sedih ini, ya, dari dalam kejiwaan kita. Dan dia menyebabkan kita sakit. Disebutkan para ahli kedokteran dari Mesir, ayat ini kenapa kok rasa sedih bisa bikin mata buta? Ajib. Ini layaknya anda yang sibuk di bidang kesehatan harusnya mencari apa hikmah ini. Mereka sebutkan ternyata orang yang sedih, berkepanjangan, sedih yang numpuk, sedih berlebihan akan menyebabkan adrenalin meningkat. Jika adrenalin meningkat dalam waktu lama, akan menyebabkan insulin turun. Jika insulin turun, akan menyebabkan gula darah naik. Jika gula darah naik, akan menyebabkan katarak diabetik. Berarti Nabi Ya'qub buta selama 6 tahun karena terkena katarak diabetik. Akan tetapi Allah sembuhkan setelah berjumpaan hanya Nabi Ya'qub dengan pakaiannya Nabi Yusuf. Ya. Kemudian setelah ditaruh di wajahnya, Nabi Ya'qub bisa melihat. Terutama ini adalah termasuk mukjizat dari dua nabi ini, Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub alaihi wassalam. Kemudian sekali lagi, sedih itu penyakit, kejiwaan itu penyakit. Ya. Kemudian kalau kita lihat doa Nabi SAW, disahkan Syekh Albani rahimahullah, Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib
Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak tetangga yang buruk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidup yang membuatku keluar uban sebelum masa tuaku. Subhanallah, di sini tetangga buruk membuat kita sedih. Ya, kemudian akhlak pasangan suami istri yang buruk ya akan membuat sedih, dan sedihnya coba dikatakan menyebabkan uban keluar sebelum waktunya, sebelum tuanya. Subhanallah. Kenapa demikian? Dalam disiplin kedokteran lainnya dibahas. Ketika kita sedih, kita banyak menguras tenaga dari ginjal. Ketika tenaga dikuras, tubuh jadi terlalu panas. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Lari ke rambut. Rambutnya memutih. Subhanallah. Dan kami pernah dapati seorang ibu-ibu dari Suriah. Ibu-ibu yang subhanallah ketika terjadi peperangan ini, Masya Allah, ya, anaknya telepon dari Suriah mengeluhkan keluhan bahwasannya ibunya sakit, yaitu tremor, Parkinson. Kemudian kami tanya riwayat-riwayatnya apa, riwayatnya kencing manis, tidak ada, darah tinggi, nggak ada. Ujung-ujungnya kami tanya, apakah ibu kamu sedih? Iya, ditinggal suaminya meninggal, ditinggal anak-anaknya yang lain, ditinggal saudari-saudara dia. Sehingga sedih yang numpuk menghabiskan tenaga dia. Akhirnya tremor, bikin penyakit. Orang sedih bikin psikosomatik, tensi naik, sulit tidur, insomnia, gastritis. Subhanallah, ya. Maka dari faktor dalam tubuh, kejiwaan itu pengaruh sehat dan sakit seorang terkait dengan kejiwaan. Termasuk di musim pandemi. Subhanallah. Kami saksikan, alhamdulillah dengan izin Allah, tatkala mereka ada yang konsultasi sudah positif COVID, ya, walaupun saturasi oksigen mulai turun, tetapi kita naikkan apa? Semangat dia. COVID belum tentu bikin kita mati, ya, belum tentu. Nah, yang membuat seseorang drop ketika kena COVID apa? Media maya. Ya, makanya jangan share berita buruk kepada saudara Anda. Anda share berita COVID yang meninggal sekian. Anda share yang kena COVID meninggalnya kejang-kejang. Jangan. Nabi sudah bersabda, mewasiatkan dalam hadis yang sahih. La yuridanna mumridun an musihin. Jangan campur orang sehat dan sakit. Satu. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, basyiru walatun nafiru. Kasih kabar gembira. Jangan dibikin mereka lari. Kalau Anda kasih kabar yang menakutkan, maka akan bikin saudara kita lari, ketakutan, berlebihan. Kemudian Nabi juga bersabda, ya, la tudimun nadhar ilal majdumin. Jangan sering melihat orang yang kena wabah. Di zaman Nabi nggak ada media maya. Di zaman Nabi kalau ada orang kena wabah di depan mata, jangan sering dilihat, menjauh. Di zaman kita, dunia nyata menjauh, dunia maya menjauh. Jangan terlalu termakan oleh berita. Share-share berita yang menakutkan. Saat itu iman Anda turun karena ketakutan berlebihan sehingga tawakalnya ngedrop. Seperti kata Profesor Anwar tadi. Bapak Profesor Anwar. Begitu pula apa? Imunnya juga turun. Makanya ketika orang takut berlebihan, imun turun. Ketakutan berlebihan, imun turun. Subhanallah, ngefek. Akhirnya apa? Justru ketika itu Anda potensi kena COVID. Atau yang sudah kena COVID, tambah parah COVID-nya. Kenapa? Dia stagnan. Terus saturasi oksigen stagnan. Perbaikan tidak ada perbaikan. Terutama nampak di ICU nampak. Terus apa sebabnya? Ternyata si pasien terlalu sedih. Terlalu ketakutan. Subhanallah. Subhanallah. Itu perlu apa? Perlu di manage. Makanya kita harus punya tawakal di musim wabah. Kita harus punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, kedudukan tawakal bagi tubuh layaknya kepala bagi tubuh. Ya, barang siapa nggak punya tawakal dalam hidup, dia seperti mayat berjalan tanpa kepala. Tawakal penting. Bahkan tawakal adalah syarat imannya seseorang. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian termasuk orang mukmin. Ini syarat. Syarat untuk menjadi seorang mukmin harus tawakal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an 70 kali Allah sebutkan tawakal. Ya, menunjukkan apa? Iddala ala syai', dala ala annahu fihi syai'. Tawakal itu penting. Allah juga berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kepada yang maha hidup, enggak pernah mati.
COVID akan diangkat, COVID akan mati, dokter, terapis akan sirna. Nah, tapi kalau kita tawakal kepada Allah, tidak akan pernah sirna selamanya. Maka itu, kita berobat kepada dokter, kepada herbalis, kepada terapis, semua itu hanya sebab. Tapi hati kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga demikian terkait dengan tawakal, dalam perkara mengambil sebab, jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Ekstrem kanan berlebihan, ya, sehingga ketakutan, ujung-ujungnya paranoid, ya, sampai 1,5 tahun nggak pernah buka pintu dan jendela rumahnya, takut berlebihan. Jangan ekstrem kiri. Ekstrem kiri apa? Orang sama sekali nggak ngambil sebab. Sudah ada orang COVID di depan mata, nggak jaga jarak, nggak pakai masker, nggak pakai APD, ya, dia PD saja langsung ngambil orang yang kena COVID, ya, dipeluk dan lain sebagainya. Ini berarti nggak ngambil sebab yang benar. Maka tawakal. Ini terkait dengan kejiwaan kita. Subhanallah. Nah, kemudian terkait dengan luar dari diri kita. Faktor terkait terbesar dengan sehat dan sakit, kejiwaan itu faktor terbesar dari dalam tubuh kita. Dan faktor dari luar, ya, adalah makanan. Itu penting. Ya, penting sekali. Terkait dengan kejiwaan, kalau ada orang sakit tapi semangatnya kuat untuk sembuh. Ketika sakit dia nggak takut, COVID belum tentu menyebabkan saya mati. Ya, sehingga dia terus berusaha mengambil sebab-sebab untuk cepat sehat, bisa tetap ibadah. Ada pun sebab dari luar, faktor terbesar bahkan 90%, sebagaimana apa yang telah disampaikan Profesor Dr. Rahmat Sugih, ya, 2 hari lalu kami di rumahnya. Beliau yang menjadi kata pengantar buku kami, Latai Asyifa'u Qarib, jangan putus asa, kesembuhanmu sudah dekat. Ya. Dan beliau mengatakan juga murid beliau, Dr. Muhammad Sulhan, termasuk guru besar Undip, ya, ilmu gizi, SPGK, SPGM, ya, mereka mengatakan 90% penyebab penyakit adalah makanan. Subhanallah. Ini kita akan masuk pintu herbal. Ya. Dan subhanallah, perut kita ini sebenarnya adalah otak kedua. Ini otak pertama, perut otak kedua. Nah, memang punya kaitan sangat erat sekali. Bahkan Hippocrates sudah mengatakan, jadikan makanan kamu itu sebagai obat. Jadikan makanan kamu sebagai obat. Atau obat sebagai makanan kamu. Ya. Kalau kita nggak menjadikan makanan sebagai obat, artinya obat-obat di apotek akan jadi menu makanan kita nanti. Nah, jadi menu makanan wajib. Sebelum makan minum obat sakit mah, setelah makan minum obat pengencer darah, kolesterol. Makanya ketika makan, lihat. Nabi sudah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang hendak mereka makan. Kata para ulama ahli tafsir, sebagian dari ulama ahli tafsir, mereka menyebutkan bahwasanya, ya, melihat makanan yang kita makan, lihat makanan ini bikin sakit atau enggak. Kalau kita makan makanan yang bikin sakit, ya sudah, kita berarti menjerumuskan diri kita untuk sakit. Jangan salahkan takdir Allah. Kita juga berperan dalam sebab. Nah, itu rahmatullah jami'an. Ini penting, makanan itu penting. Ya. Jadi makanan kita bisa jadi penyakit, bisa jadi obat. Ini Hippocrates. Adapun dokter yang hidup di zaman Nabi SAW, namanya Al-Harith bin Kaldah, dia mengatakan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism ma'tad. Kata beliau, ya perut ini adalah sarangnya penyakit. Perut ini sarangnya penyakit. Nah, dan inti dari pengobatan penyakit itu adalah pola makan. Inti dari pengobatan penyakit adalah pola makan. Dan kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya yang sehat. Karena Allah ciptakan kita dalam keadaan sehat. Makanya Nabi bersabda, ya, ketika nanti di yaumul qiyamah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dalam firman-Nya. Dan kemudian nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban dari kenikmatan, termasuk apa? Nikmat sehat. Juga nanti akan ditanya kita, alam nusihha laka jismak wa nurwika min ma'il barid. Bukankah telah kujadikan bagi kalian tubuh yang sehat? Asalnya Allah berikan kepada kita itu tubuh yang sehat. Jika kita sakit, kitalah penyebabnya. Kita penyebabnya, itu penting. Yang perlu dipahami dalam konsep, ya,
dalam konsep untuk belajar ilmu pengobatan, pertama kita harus tahu yang diajarkan dalam kedokteran Islam, ya, bahwasanya penyakit itu dibagi menjadi dua. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Profesor Anwar tadi terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Gubernur, ya, bahwasanya sekarang ini banyak penyakit apa? Akhlak, moral. Nah, apalagi terkait pandemi. Dan subhanallah, penyakit itu dibagi menjadi dua. Penyakit hati dan penyakit fisik. Ya. Penyakit hati dibagi menjadi dua. Syubhat, kerancuan dalam agama, dan syahwat, penyakit hawa nafsu. Dan dua penyakit ini disebutkan sebenarnya obatnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam akhir surat Al-Asr. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Obatnya penyakit syubhat. Apa itu syubhat? Kerancuan dalam agama yang menyebabkan seseorang itu menyimpang ke dalam aliran-aliran sesat. Obatnya apa? Tawasaw bil haq. Obati dengan menasihati dia dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Qala Allah wa qala Rasulullah. Dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah. Kemudian penyakit syahwat diobati dengan apa? Tawasaw bis sabr. Diobati dengan sabar. Menasihati dia untuk sabar. Sabar apa? Sabar dengan ketaatan kepada Allah. Sabar untuk tidak mendatangi maksiat. Sabar untuk dia menghadapi qada dan qadarnya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu. Dan penyakit hati ini diobati oleh siapa? Diobati oleh seorang alim. Ya, diobati oleh orang yang ahli di bidang ilmu, agama. Dan penyakit fisik itu diobati dengan yaitu para terapis, dokter, herbalis. Nah, mereka ini ada di bidangnya. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, la taskunanna fil bilad laisa fihi alim yuftik an dinik wa laisa fihi tabib yumbi'uka an maradi jasadik. Kata Imam Syafi'i, ya, jangan kalian tinggal di satu negeri yang di negeri itu gak ada seorang alim yang berfatwa tentang agama kamu. Dan gak ada seorang dokter yang mengkabarkan tentang penyakit yang ada pada tubuhmu. Subhanallah. Berarti dua profesi ini profesi yang paling dibutuhkan sepanjang masa. Dan Anda termasuk tim pengobat juga. Nggak harus dokter-dokter. Terapis, Anda batra, itu juga termasuk tim pengobat. Amanah dari Allah untuk Anda bisa menerapi ya kaum muslimin khususnya dan umat manusia pada umumnya. Nah, kemudian dalam kedokteran Islam, ya, bahwasanya obat penyakit itu dibagi menjadi tiga. Pertama, obat ilahiyah. Obat yang berasal dari wahyu Allah atau hadis Nabi. Itu ilahiyah. Seperti apa contohnya? Habatus sauda, jinten hitam, kustul hindi. Ini obat dari Nabi. Nah, madu, obat dari Nabi, dari wahyu. Dan berikutnya obat yang dia bagus tapi kauniyah. Proses alami, natural, ya, bukan dari Nabi, tapi natural, ya. Contohnya seperti orang-orang di masa lalu, seperti kedokteran Arab di masa lalu, kedokteran Cina masa lalu, nggak ada laboratorium, tapi mereka membiasakan natural, nggak ada dalilnya. Contoh, kalau obat ini rasanya pahit, berarti dia bagus untuk jantung, bagus untuk detox, sangat bagus, ya. Kalau obat ini rasanya asin, berarti bagus untuk ginjal. Kalau obat ini rasanya manis, berarti bagus untuk liver dan limpa. Kalau ini, nah demikian, itu caranya. Nah, itu kauniyah. Proses alami, natural. Diketahui oleh mereka. Nah, dan berikutnya, yang ketiga, jenis apa? Kauniyah ada, dan wahyu ilahiyah ada. Tergabung dua unsur di situ. Nah, tergabung dua unsur di situ. Nah, Masya Allah. Contoh ya, disebutkan Nabi SAW tentang terapinya isyalgia. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya, Nabi bersabda dari Anas bin Malik, ilaju irqun nasa alyatul kibish. Obatnya nyeri pinggang, isyalgia, itu adalah ekornya kambing. Yudhab. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad, ekor kambingnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah, bahkan ada yang menyebutkan kambingnya warnanya hitam. Dan di sini, kibish sini yaitu kambing gibas yang banyak bulunya. Kenapa? Ekornya besar,
Lain, nggak seperti kambing Garut, kambing kacang, enggak. Tapi ini ekornya besar. Apa hikmahnya yang kita bahas? Yudhab, kemudian dilelehkan atau dimasak. Ya, wa yujza thalatha, dibagi menjadi 3 dosis. 1 dosisnya diminum 1 hari. Berarti 1 ekor bisa untuk 3 hari. Kemudian kata Nabi apa? Yushrab ala riq, diminum ketika perut kosong. Ini kaidah lengkap dari Nabi. Nabi menyebutkan, ini contoh, nyeri pinggang isialgia, ya. Pertama, ekor kambing. Jenis kambingnya disebutkan gibas. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ya. Kemudian disebutkan dimasak, dilelehkan. Ya. Kemudian disebutkan yaitu dibagi menjadi 3 dosis. Kemudian disebutkan cara minumnya ketika perut kosong. Kenapa? Biar nggak bercampur dengan makanan. Ajib. Nah, dan disebutkan ini ilahiyah, hadis Nabi. Kemudian dokter Mesir memakai, ada apa dengan ekor kambing? Ternyata diteliti pada ekor kambing, menurut teori kedokteran modern, ekor kambing itu mengandung, lemaknya itu mengandung prostaglandin. Yang mana prostaglandin ini berfungsi sebagai anti-inflamasi, juga anti nyeri. Anti radang, anti nyeri. Subhanallah. Ini kedokteran terakhir, modern zaman kita sekarang. Adapun kedokteran Arab klasik meninjau dari apa? Nyeri pinggang itu sifatnya dingin, karena ada saraf yang tertekan di antara otot-otot. Ya. Juga terjadi di antara tulang. Ya, karena HNP berdampak kepada isialgia juga bisa muncul. Bisa juga isialgia terjadi karena gerakan posisi, salah posisi, seperti orang yang melempar jala satu sisi, sering terjadi. Orang yang mengangkat benda berat, sering terjadi. Kemudian orang yang obesitas, orang yang sering duduk lama, sering terjadi. Orang kadang melahirkan, ibu melahirkan, kadang muncul terjadi. Banyak sebabnya. Dan ekor kambing ini ajib. Ya. Tadi kalau ada saraf kejepit, berarti saraf ini bakal ke bawahnya bakal ada masalah. Ada stagnasi. Sehingga apa? Kakinya dingin. Dan ekor kambing panas. Masya Allah. Nah, ekor kambing panas. Nah, dan di situ ada saraf tegang. Otot tegang. Sedangkan ekor kambing sifatnya lunak, untuk melunakkan yang tegang. Ya Allah. Ini ajaibnya, ya, kedokteran Arab klasik ini contoh. Satu saja contoh. Nah, yang kita harus pelajari, Nabi mengajarkan lengkap di sini. Jenisnya, dosisnya, cara minumnya, ya, membaginya bagaimana. Nah, kemudian tadi kemudian juga dibahas bahwasanya dari sisi penyakit dan sisi herbal dari kedokteran Arab dibahas. Ada penyakit yang modelnya yaitu al-imtilaiyah, sesuatu yang menumpuk. Contohnya apa? Dibagi menjadi 4. Safrawiyah terkait dengan liver, ya. Kemudian damawiyah terkait dengan jantung, ya. Kemudian balghamiyah terkait dengan kelenjar dan lendir, ya. Kemudian saudawiyah, ya. Ada saudawiyah. Nah, ini pembagian yang dibahas oleh kedokteran Arab klasik. Dan mereka berkolaborasi dengan kedokteran Yunani. Nah, kemudian dari sisi mizajiyah. Mizajiyah terkait dengan penyakit dan herbal, ini perlu dibahas. Ada di situ panas, dingin, lembab, kering. Ini subhanallah, ini sebenarnya kalau kita bahas, Anda menjadi tabib, ya, Anda menjadi herbalis sangat simpel sekali. Tanpa Anda harus belajar menjadi sensei yang panjang, butuh waktu panjang. Masya Allah, ya, harus tahu afinitas dan lain sebagainya. Mereka memang belajar dari sisi apa? Lebih ekspor, lebih mahir. Tapi kedokteran Arab klasik cukup simpel sekali. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebenarnya, sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi bersabda, ya, kata Nabi SAW, ketika Nabi makan kurma dan semangka, apa kata Nabi? Nadfa'u harra hadha bibardi hadha wa burda hadha biharri hadha. Panasnya kurma ini dinetralkan, dipasangkan dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka bisa dinetralkan, dipasangkan dengan panasnya kurma. Subhanallah. Ini faedah besar sekali. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha.
Nah, subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, wallahu a'lam, apakah maksudnya segala sesuatu di sini mayoritas sesuatu atau sesuatu itu segala sesuatu mutlak? Karena ada seperti cacing, amebia, mereka nggak berpasang-pasangan, membelah diri. Ya, atau maksudnya mayoritas berpasang-pasangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhasil di sini Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ya. Kemudian ada syirik, ada tauhid, ada kebenaran, ada kesesatan, ada al-haq, ada al-batil, ada surga, ada neraka. Dan di sini kita bahas ada panas, ada dingin. Subhanallah. Ya, ini konsep untuk Anda memahami herbal. Jadi belum tentu Anda bikin herbal bermanfaat pada satu orang. Pada satu kasus katakan orang sakit mah. Anda bikin herbal sakit mah dengan kombinasi Anda. Sembuh untuk satu pasien, tapi belum sembuh untuk yang lainnya. Kenapa demikian? Kita harus tahu sakit mah si bapak ini sifatnya panas atau dingin. Sedangkan bapak yang lainnya ternyata beda. Ini lambungnya panas, ini lambung dingin. Herbalnya tentunya beda. Ya, ada orang demam. Demam tapi tipe dia tipe dingin. Dikasih temulawak cocok. Ada orang demam, tapi dia tipenya panas. Kasih lain, bukan temulawak, tapi pakai bangle. Ini contoh. Makanya kita perlu tahu panas dingin. Dan panas dingin ini hikmahnya banyak sekali. Bahkan Aisyah melakukan testimoni. Pernah Aisyah, sebagaimana riwayat Ibnu Majah, diusahakan Syekh Albani rahimahullah, Aisyah dulu ketika menikah dengan Nabi dalam keadaan masih kecil, 9 tahun. Membina rumah tangga. 6 tahun nikah, 9 tahun membina rumah tangga. Nah, dan badannya kecil kurus, dan ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah Ummu Rumman, sampai membuatkan adonan campuran resep, ya, agar apa? Agar Aisyah badannya berisi. Dan ingat, mayoritas orang nggak suka dengan tubuh yang kurus. Pemilik tubuh itu sendiri atau calon pasangan hidupnya nggak suka dong. Nah, makanya ibunya ini pengen Aisyah berisi. Ternyata resepnya gagal semua. Kemudian ibunya mendapati berapa lama kemudian sudah mendapati Aisyah badannya sudah berisi. Kemudian apa kata ibunya? Ya Aisyah, madza akalti ya Aisyah? Apa yang kau makan wahai Aisyah? Kemudian kata Aisyah apa? Akaltu mimma akala bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku makan sebagaimana Nabi makan. Waktu itu Nabi sering makan kurma dengan semangka. Kemudian apa kata Aisyah? Fa asmantu bi ahsanis saman. Kemudian tubuhku menjadi berat badan ideal. Tadinya kurus, naik berat badan ideal. Lalu bagaimana orang yang berat badannya obesitas? Apakah tambah naik? Ternyata tidak. Pola makan panas dingin ini untuk menormalkan hormon di dalam tubuh kita. Itu penting. Untuk mengatur kerja pituitari. Nah, coba orang yang kurus naik ke berat badan ideal. Orang yang gemuk obesitas turun ke berat badan ideal. Dan ini bukan hanya kasus kurus dan gemuk, bukan. Bahkan orang yang promil, mandul bisa pakai pola makan seperti ini, panas dingin. Ya. Kemudian orang yang kanker yang kami coba pun, ya, orang yang kanker bahkan sudah stadium 4, alhamdulillah, tidak jadi operasi. Hanya karena pola makan panas dingin, ya subhanallah. Nah, orang yang sakit mah, GERD, saya sendiri 12 tahun sakit mah GERD. Pakai pola makan ini, 1 pekan saja sembuh. Padahal sebelumnya sudah pakai akupunktur, refleksi, herbal, obat kimia. Ternyata sembuh dengan pola makan. Kenapa? Kita sadari, kalau kita minum obat apapun, mau herbal, mau kimia, mau terapi, kayak apapun, tapi pola makan kita tetap salah, tetap lambung akan bermasalah. Maka intinya apa? Sebagaimana dokter Cina, dokter klasik Cina saja. Ya, disebutkan dalam kitab mereka, Huang Dinejing, disebutkan ini udah ribuan tahun lalu ditulis. Dia mengatakan obat penyakit-penyakit yang sulit diobati ujung-ujungnya kembali kepada makanan. Ujungnya kembali kepada makanan. Dan subhanallah, makanan inilah yang terbaik untuk obat kita. Ya, subhanallah, herbal itu dibagi menjadi 2. Herbal keseharian. Apa itu? Makanan yang Anda makan. Ada bawang, ada serai, ya, ada masya Allah, ada kapulaga, kadang ada cengkeh, ada merica. Itu herbal yang Anda konsumsi tiap hari. Dan dia dosisnya dosis setiap hari, bukan dosis obat. Ya, kalau dosis obat lain, masalah untuk kasus asma, bawangnya lain, bukan hanya berapa slice, tapi butuh lebih banyak.
Nah, dan ada herbal, bukan herbal keseharian, tapi herbal ekspor. Herbal yang dipakai ketika dibutuhkan. Ya, contohnya brotowali, ya, sambiloto. Ini contoh. Ini herbal yang pahit. Tidak mungkin Anda bikin sop brotowali dikonsumsi setiap hari. Tidak ada ceritanya. Rusak rasa makanan. Tapi dikonsumsi ketika dibutuhkan. Itu prinsip. Dan perlu kita ketahui, pola makan panas dingin tadi itu, yang Anda pelajari kalau ada panas ada dingin. Bukan berarti antum, Anda, mbak-mbak, ya, mas-mas, ya, saudara-saudariku, kalau makan bakso panas, minumnya dikasih dingin, es kelapa muda. Bukan. Maksudnya itu adalah sifat. Kurma sifatnya panas, semangka sifatnya dingin. Itu maksudnya. Dan ini untuk menormalkan tubuh kita tetap di tengah. Prinsip. Tubuh kita di tengah jika kita makan selalu dalam kondisi seimbang. Kombinasinya seimbang. Ya, pantangannya dijauhi, apa yang bagus dimakan, adab makan juga dijalankan, jadwal-jadwal makan juga dipraktekkan dalam kondisi seimbang. Ketika Anda sering makan panas ketemu panas, ya, maka apa yang terjadi? Tubuh Anda akan condong ke sindrom panas. Nah, kemudian ketika Anda kebanyakan konsumsi dingin ketemu dingin, tubuh condong ke sifat sindrom dingin. Kalau sudah condong ini di tengah. Kalau condong ke kanan, panas ketemu panas, kebanyakan akhirnya panas. Makanya herbalnya apa? Herbalnya dikasih yang dingin. Pantangannya apa? Yang panas. Contoh, darah tinggi. Sering makan kambing sama nasi. Nasi kebuli. Tidak ada penetralnya. Panas-panas semua. Akhirnya darah tinggi. Kalau darah tinggi berarti panas. Untuk kembali ke titik nol, titik seimbang, dia harus konsumsi yang dingin. Ya, contohnya apa? Timun, semangka, ya, labu kuning, ya, masih banyak lagi. Nah, ini contoh. Biar kembali ke titik nol. Kalau sudah nol, silakan makan lagi panas dingin seimbang. Kalau sebaliknya ke kiri, ya, terlalu dingin. Akhirnya timbul apa? Vertigo, migrain, batuk pilek, asma, rematik, impotensi dan lain sebagainya. Ya, ini dingin. Kalau dingin, rata-rata apa? Butuh herbal pemanas untuk kembali ke titik nol lagi. Ya, contohnya kalau Anda lihat obat rematik, Anda lihat isinya apa? Cabai Jawa, habatus sauda, ya, jahe, ginseng, madu. Coba semua panas. Nah, semua panas. Fa ini rahimakumullah prinsip. Nah, dan ingat apa yang disampaikan Nabi SAW perlu dibahas. Ya, ahlinya yang membahas. Contoh saja, alaikum bihadi al-habatus sauda fa innahu dawa'un likulli da' fa innaha dawa'un likulli da' illa sam. Hendaknya kalian menggunakan habatus sauda. Karena habatus sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian. Di sini kedokteran alam klasik membahas, ya. Kalau orang nggak paham, sudah semua penyakit dikasih habatus sauda. Tapi kedokteran Arab klasik beda. Mereka melihat apa? Habatus sauda itu sifatnya panas. Ya. Kalau sifatnya panas, berarti apa? Habatus sauda obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Nah, itu contoh. Nah, begitu pula kustul hindi. Habatus sauda sifatnya panas kering. Kustul hindi juga panas kering. Kenapa cocok untuk COVID? Karena COVID dingin lembab. Nah, itu hanya contoh untuk kita subhanallah menggali herbal pas untuk siapa. Nah, maka demikian contohnya pula. Idza asabakum al-humma fa'abriru bil ma'. Ya. Fa innahu min fayh jahannam. Kalau kalian kena demam, kata Nabi apa? Dinginkan dengan air. Sampai sekarang rumah sakit di Saudi ya, Mamlaka Saudi ya, di UGD itu ada kamar mandi khusus. Kalau ada orang demam, nggak turun-turun, dimasukkan kamar mandi, diguyur terus sama air. Mereka praktekkan hadits Nabi SAW. Demam itu sifatnya panas. Padahal habatus sauda obat segala macam penyakit. Nabi sendiri yang bilang, kenapa Nabi nggak memberikan orang yang demam panas untuk dikasih habatus sauda? Coba, ini perlu kita telaah. Karena habatus sauda sifatnya panas, demam sifatnya panas. Makanya Nabi lebih menganjurkan untuk pakai air. Contoh, sekali lagi lainnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah disengat kalajengking. Ya, ketika sholat. Sampai Nabi keluar dari sholat dan melaknat kalajengking.
La'anallahu al-aqrab, la yada' nabiyyan ghairu nabi. Dalam riwayat la yada' musallan ghairu musalli. Terlaknatlah kalajengking. Gak membiarkan nabi ya atau bukan nabi untuk disengat. Orang sholat ataupun gak sholat untuk disengat. Kemudian apa yang dilakukan nabi? Keluar dari sholat, ya kakinya itu disengat kalajengking. Ya, kemudian nabi minta kepada para sahabat, sediakan air. Yang air itu ada padanya garam. Subhanallah. Ini bimbingan dari nabi. Nah, terapi dari Nabi. Air itu untuk apa? Mendinginkan sifat panas racun kalajengking. Kedua, garam. Garam itu apa? Racun itu merupakan protein serum yang berbahaya. Masuk ke dalam kaki Nabi. Kalau sudah masuk, berarti diikat, dikeluarin. Dengan apa? Dengan garam. Yang mana sebagaimana ma'ruf, garam NaCl ditambahi H2O. H2O di sini serum pada racun kalajengking. Menjadi NaOH. Jadi diikat. Subhanallah. Lebih sempurna lagi, bekas sengatan itu dikeluarkan dengan cara berbekam. Nah, subhanallah, ini nikmat sekali ya, bimbingan dari Nabi SAW. Juga Nabi SAW coba, kalau ada orang sedih, Nabi itu ngobatin sedih bukan hanya dengan nasihat, bukan hanya disuruh sholat, bukan hanya disuruh dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi Nabi punya resep herbal. Dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbinah, tepung gandum itu untuk mengobati rasa sedih, untuk merilekskan jiwa. Dia menghilangkan sebagian rasa sedih. Coba, orang sedih sifatnya panas atau dingin? Panas. Kok tahu? Dia psikosomatik, sakit mah, tensi naik, sensitif, ya, sulit tidur, ya. Kemudian banyak sekali masalah-masalah muncul ya dalam diri dia. Sifatnya panas. Dikasih apa? Gandum. Gandum itu sifatnya dingin. Coba kalau ada orang yang sakit, pergi ke dokter. Karena kolesterol tinggi. Kolesterol katakan 300. Dok, saya ini kolesterolnya tinggi, dok. Bagaimana nasihat Pak Dokter? Nasihat saya banyak konsumsi gandum. Kenapa, dok? Karena gandum itu kandungannya disebutkan A sampai Z. Kalau teori kedokteran Arab klasik, simple. Kolesterol sifatnya panas, gandum sifatnya dingin. Subhanallah. Nikmat sekali. Juga sering kami pakai gandum, rendaman gandum ini untuk kencing manis. Alhamdulillah. Dari yang sehari kencing 20 kali, sampai sehari bisa kencing 5 kali, 8 kali normal. Masya Allah. Hanya waktu 2 pekan. Padahal itu kencing manis yang turunan, bukan dapatan. Jadi, gak ada ceritanya penyakit itu gak ada obatnya. Gak ada. Pasti ada obatnya semua. Jangan bilang HIV, AIDS gak ada obatnya. Hepatitis B nggak ada obatnya. Ada. Cuma kita yang belum tahu. Ada saudara kita yang sudah tahu. Dalilnya apa? Hadits riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu bihi syifaan alimahu man alima wa jahilahu man jahilah." Ya, Allah tak akan menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Tahulah orang yang tahu dan nggak tahulah orang yang nggak tahu. Kalau ada yang mengatakan AIDS nggak ada obatnya, berarti dia nggak tahu. Di sana ada orang yang tahu. Nah, itu yang perlu dibahas ya. Kalau saya mau cerita banyak sekali ya, mungkin akan menjadi materi mata kuliah bagi Anda ya, mas-mas yang masih kuliah, mbak-mbak yang masih kuliah. Kita kaji kedokteran Islam ini. Ayo, kalau kita cinta sama Nabi, ini kita hidupin pengobatan ala Nabi, tentunya dengan dalil yang sahih. Itu penting ya. Anda mengobati orang ala Nabi, yang sakit juga ingin berobat ala Nabi ya. Pertama, minimal, efek sampingnya minimal. Kedua, ya, manfaatnya lebih dirasa. Ketiga, lebih dari itu, apa? Kesembuhan lebih cepat didapat. Yang berikutnya apa? Anda dapat pahala. Pahala apa? Menjalankan sunnah. Keberkahan menjalankan sunnah dengan cara pengobatan Nabi SAW. Wah, nikmat. Nah, kalau kita mau sebutkan petunjuk Nabi untuk mengobati, ya, katakan mengobati di sini disebutkan untuk mengobati masalah-masalah seperti konjungtivitis, sakit mata disebutin ya, untuk mengobati kesedihan ya. Kemudian disebutkan Nabi bagaimana olahraga, Ibnu Qayyim bagaimana olahraganya Nabi, bagaimana tidur dan bangunnya Nabi, gimana pola makannya Nabi ya, bagaimana Nabi menjaga kesehatan. Ajib ya, banyak sekali. Tapi insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu sangat sempit sekali.
Dan tentunya saya katakan di sini ini hanya kata pengantar, ya. Kita belum masuk yang begitu dalam, ya, dari hikmah-hikmah yang diajarkan Nabi SAW. Rabbana la tu'akhidna mimma yaqulun waghfir lima la ya'lamun. Tafadhol kepada moderator, dipersilahkan. Nah, bagi yang minat, kami sudah menerbitkan satu buku. Alhamdulillah sudah diberi kata pengantar oleh seorang ahli gizi, ya, Bapak Profesor Dr. Ahmad Sugih. Beliau ahli gizi senior, ya, termasuk guru besar UI kedokteran, ya, dan beliau sudah umur 81 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, melalui bimbingan beliau juga buku ini terwujud, ya, karena beliau dari 2 tahun lalu beliau ingin agar kami menulis satu buku untuk kemudian dikombinasi dengan ilmu gizi yang ada dari ilmu kedokteran modern ini. Alhamdulillah sudah terwujud dan beliau sangat suka sekali karena sangat cocok dengan teori yang beliau miliki, ya, sangat cocok sekali. Kemudian Anda bisa dapatkan buku kami dengan judul La Tay'as Syifa'uka Qarib. Jangan putus asa, kesembuhan kamu sudah dekat. Tujuan buku ini kami tulis untuk apa? Biar orang nggak putus asa. Kanker stadium 4 pun bisa dengan pola makan. Nah, subhanallah. Ya, sangat simpel sekali. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Bagi siapa? Bagi yang tahu. Nah, tanpa Anda harus, yang ada kanker payudara sudah alhamdulillah berapa banyak sudah dengan izin Allah sembuhkan. Ya, sudah harus diamputasi, nggak jadi amputasi. Kalau amputasi, lukanya sembuh 1 bulan. Biaya mahal, sedangkan mereka nggak mampu. Kemudian estetika hilang, kemudian diangkat juga kadang belum tentu hilang, sudah mengalami metastase. Ya, walaupun sudah dibiopsi sekalipun, ternyata pola makan ini ajib, wallah, ya, sangat ajib. Bagaimana membedakannya panas dingin? Terutama Anda harus belajar, baca buku ini. Anda miliki buku ini, ya. Bagi yang ingin mendapatkan buku ini, bisa saya kasih kasih nomornya atau linknya, bisa Anda lihat pada link IG Abdurrahman Dhani Store, atau bisa Anda hubungin 0813 1103 8766, ya. Silahkan untuk bisa pesan bukunya, dibaca, dan di situ Anda akan insya Allah berwisata untuk apa? Melihat pola makan. Nah, untuk melihat pola makan, ya subhanallah, ya. Anda berwisata, diajak wisata, bagaimana orang-orang dahulu makan, bagaimana Nabi membiasakan makan, ya. Dan konsep, ya, mayoritas hijau-hijauan itu mayoritasnya dingin, ya, simple. Nah, mayoritas protein hewani itu panas, simple. Kecuali 2, ya, kecuali ikan segar dan sapi dewasa, itu sifatnya dingin. Nah, itu sifatnya dingin, untuk Anda lebih memudahkan. Mayoritas buah-buahan itu dingin, ya, kecuali beberapa buah, ya, seperti apa? Kurma, buah tin, ya, buah nangka, buah durian, ini termasuk panas-panas. Nah, itu saja. Kemudian nasi itu sifatnya panas. Contoh, Anda paling perfect untuk mengkombinasi 2 makanan. Contoh, ya, yang dulu pernah dilakukan Nabi makan dendeng dengan labu kuning. Itu kesukaan Nabi. Sampai Ibnu Umar melihat Nabi nggak menyisakan labu kuning. Dimakan 7 colek piringnya, dibersihkan sampai nggak tersisa. Sampai kata Ibnu Umar, setelah aku melihat Nabi suka labu kuning, sejak saat ini aku nggak pernah meninggalkan labu kuning tersisa. Labu kuning sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Itu contoh. Ini paling perfect. Jadi Anda kalau makan, gunakan ini, kombinasi ini. Ya, saya dengan istri dari awal Ramadan sampai tadi pagi, ya, juga sahurnya demikian. Sahurnya kurma dengan timun, kurma semangka, kurma dengan melon, kadang kurma sendirian. Ini paling perfect. Nah, ini perlu kita bahas. Kalau kita bahas sehat dengan sehat Ramadan. Nah, ini babnya sendiri, nggak akan selesai di sini.
Itu contoh kalau Anda makan, misalkan makan daging kambing. Anda bisa makan kambing sama labu kuning. Kambing dengan timun saja. Kambing dengan salad. Itu cukup. Tidak dengan nasi. Karena kambing panas, nasi panas. Tapi kalau Anda nggak bisa memulai dengan ini, maka cukup Anda apa? Kambing, nasinya sedikit aja. Hanya untuk ngerasain rasa rindu kambing dengan nasi. Tetap yang ketiga harus dihadirkan. Pendinginnya. Misalkan timun. Misalkan acar. Nah, itu saja. Simple insya Allah. Nah, barakallahu fiik. Sebagian ulama menjadikan dalil vaksin dengan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis terkait dengan kurma ajwa. Ya, Nabi bersabda, "Man istabaha bi sab'i tamaratin lam yadhurruhu," dalam lafaz tamar ajwa, "lam yadhurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wala sum." Dalam riwayat Bukhari disebutkan menyendiri ilal lail. Ya. Barang siapa makan kurma ajwa, 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka pada hari itu dia apa? Tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena apa? Racun. Makan 7 butir kurma ajwa, ini dosis dari Nabi. Kalau 7 ya 7, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kalau Nabi bilang 7, 7. Nah, dan Nabi nyebutkan apa? Waktunya kapan? Pagi. Dan subhanallah pagi hari cocok dengan jadwalnya detox. Orang kalau nggak puasa, detoxnya dari jam 4 sampai jam 12 siang. Orang kalau puasa, detoxnya dari ketika selesai sahur, adzan subuh sampai adzan maghrib. Nah, maka makan di pagi hari, ya, kurma di pagi hari, ya, dijauhkan dari sihir dan racun. Di sini ulama menjadikan bolehnya kita melakukan imunisasi. Nah, dan bolehnya dengan vaksin. Itu pendapat sebagian para ulama. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah boleh imunisasi yang bahannya itu didapati unsur-unsur yang haram? Katakan ada zat babinya, katakan ada ginjal keranya, katakan ada janin kuda, ya, katakan ada contohnya banyak sekali contohnya. Alhasil, ya, jika itu haram, maka vaksin mutlak nggak boleh dalam Islam, nggak boleh, ya. Karena apa? Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan pada apa? Suatu yang diharamkan. Khamr yang memabukkan bagi orang-orang Barat, ya, itu obat bagi mereka. Hakikatnya bukan obat. Allah nggak akan menjadikan kesembuhan bagi suatu yang diharamkan. Nggak boleh. Ya, artinya bagi mereka mungkin itu obat, mungkin obat sementara. Selanjutnya mungkin ada efek samping. Karena ini apa? Jelas hadis, kita harus beriman. Allah nggak menjadikan kesembuhan pada suatu yang diharamkan. Tapi sekali lagi vaksin-vaksin yang beredar tentang COVID, ya, tentunya berjalan dengan izin MUI, ya. MUI tahu persis, dan kita punya teman-teman dekat dengan MUI, mereka paham mana yang halal, mana yang haram. Jadi kita husnudon dengan pemerintah kita. Nah, dan kemudian rahimakumullah jami'an, ya, terkait dengan juga butuh imun boost, ya, imun booster. Imun booster beda-beda. Kalau ada orang sifatnya dingin, badannya kurus, ya, lemes, suara tidak keluar, ya, kemudian semua serba turun, ya. Misalkan tensinya turun, gula darahnya turun, semuanya serba ngedrop kondisinya. Ini yang dingin, sifatnya dingin, imunnya dingin. Berarti dia butuh apa? Imun booster yang sifatnya panas. Itu konsep. Sebaliknya kalau ada orang sifatnya panas, berarti imun boosternya sifatnya dingin. Nah, itu.
yang perlu difahami konsepnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Taib, lafu minkum, ana sekalian minta izin juga karena ada tamu ya. Tidak bisa ikut sampai akhir acara ya. Bagi bapak, ibu-ibu, profesor, dokter dan panitia para hadirin saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah balas kebaikan Anda semua ya, dan semoga ilmu ini bermanfaat ya untuk diri saya, diri Anda semua ya, dan semoga menjadi pemberat timbangan kita, timbangan di yaumul qiyamah. Ingat, belajar ilmu dunia juga penting, belajar ilmu agama. Apalagi tibbun nabawi sangat penting. Nabi telah bersabda mewasiatkan, "Nadharallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha thumma adda ila man lam yasma'ha." Allah akan cerahkan wajah orang yang mendengarkan hadisku, kata Rasulullah, kemudian mencatatnya, kemudian menyebarkannya. Subhanallah. Itu keutamaan bagi Anda yang menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Dan dalam ini Anda menuntut ilmu tibbun nabawi. Anda mencatat, mendengar, mencatat, sampaikan, share. Semoga bermanfaat. Itu saja, harap dimaklumi jika ada kesalahan dari saya, salah ucap dari saya, jika ada barangan benarnya dari Allah semata. Sekali lagi, nggak ada manusia yang sempurna. Ya, sebaik-baik manusia yang salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita jawab pertanyaan dari IG. Taib, ada pertanyaan, cara menghilangkan penyakit was-was psikosomatik. Ya, ini psikosomatik bahaya nih, Mas Chan. Ya, ya sangat bahaya psikosomatik. Kalau diterusin, naudzubillah, bisa menjadi schizofren. Ya, bisa menjadi schizofren. Maka dari itu, obat psikosomatik apa coba? Yang paling penting, kuatkan iman kita dari la ilaha illallah. Tauhid. Belajar kajian-kajian ilmu tauhid penting. Bahas kitab-kitab tauhid dengan ustadz-ustadz yang menguasai ilmu tauhid, itu penting ya. Nah, sehingga hilang was-was. Was-was itu dari mana? Dari syaitan. Pengalaman saya pribadi, GERD, kapan banyak muncul GERD ini? Ketika setahun muncul pandemi. Kenapa? Orang takut berlebihan. Takut mati, takut kena wabah, takut akhirnya kena GERD, subhanallah. Nah, oleh karena itu apa? Tingkatkan tawakal kita, sebagaimana di awal kajian tadi. Kemudian sering ikut kajian, ya, online, offline di masjid-masjid yang ada protokol di situ, silahkan hadir di situ, ya, hadir. Karena apa? Ketika hadir kajian offline di masjid, berkahnya lain dengan online, ya. Di masjid malaikat itu turun, mengepakkan sayapnya, meridhai apa yang kita berbuat dari ikut kajian. Hadis Nabi. Ketika hadir kajian menuntut ilmu, apa? Ikan-ikan di lautan mendoakan, mintakan ampun untuk kita. Berapa ikan di lautan? Semut-semut di lubangnya memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nikmat, subhanallah. Maka hilangkan was-was dengan apa? Dengan tadi itu. Dengan apa? Kuatkan iman tawakal kita. Nah, yakin. Kemudian pertanyaan saya dari mulai awal, Masya Allah banyak pertanyaan, banyak banget pertanyaannya. Allah. Baik, pertanyaan berikutnya.
Apa nih, pakai gadget jadi agak susah. Ya Rob, jauh bawah banget. Nah. Referensi buku apakah untuk belajar Tibbun Nabawi? Untuk buku dasar mungkin Anda bisa beli buku kami, ya, Mamah Galang Faiz, ya, bisa beli buku kami, ya, dengan buku judulnya Latai'as Syifa Al-Gagarib. Itu betul-betul dasar banget. Dan semoga Anda bisa memahami konsep panas dingin tadi. Panas dingin dalam pola makan, panas dingin untuk mengobati penyakit. Untuk order bukunya Mama Faiz, la ilaha illallah, bisa order di nomor ini, saya tulis 0813, ya, 081311038766. Silakan order di nomor ini, admin kami. Cara menguatkan ingatan, ya, saudara kita Chan juga bertanya, cara menguatkan ingatan agar gak gampang lupa. Pertama, diulang-ulang apa yang perlu Anda ingat. Kalau misalnya Anda menghafalkan Al-Quran, Al-Qurannya dibaca berkali-kali. Nah, dibaca berkali-kali. Kemudian untuk faktor makanan, hindari makanan yang rasanya masam-masam. Ya, karena itu mengurangi hafalan. Kemudian konsumsi makanan yang rasanya manis, seperti madu, seperti kurma. Juga bisa Anda konsumsi zabib, yaitu kismis. Kismis dia sudah berubah, nggak seperti masamnya ketika masih anggur. Kemudian juga bisa konsumsi jahe, ya. Kemudian luban, getah pohon. Kemudian juga Anda bisa konsumsi, kalau negeri kita bisa pakai propolis, bisa pakai ginkgo biloba, bisa pakai pegagan. Nah, bisa pakai pegagan. Tuh. Kemudian dari Nida Jihan, izin bertanya, sehatkah memakan bubur instan? Ya, bubur instan lihat pakai pengawet apa enggak. Kalau dia alami, ya, seandainya dia alami, ya, perlu dilihat, memang bahannya harus dilihat. Yang jelas bukan bahan ini ya, bahan-bahan yang pakai pengawet-pengawet. Nah, pokoknya mau beli apapun lihat komposisinya, dilihat baik-baik. Kemudian dari Retihab, cara membedakan asam lambung yang sifatnya panas dan dingin. Lihat, kalau Anda kebiasaan makan suka makan yang panas-panas, berarti lambung Anda dingin. Kalau Anda suka yang makan dingin-dingin, berarti lambung Anda panas. Nah, contoh, ada sebagian ustadz, Masya Allah, ustadz ini Masya Allah konsumsi timun. Setelah konsumsi timun, dia langsung mual. Padahal dia sakit mah, dikasih timun tambah mual. Kenapa? Karena lambung dia dingin. Ketika dia konsumsi jahe, subhanallah, sakit mahnya hilang. Nah, kenapa? Karena lambung dia dingin. Itu. Dari El Sainan, izin bertanya, untuk mah berapa lama kita konsumsi semangka dan kurma? Ini lihat kajian-kajian yang panjang. Jawabannya panjang. Dari Nafila Faiz, Ustaz, jika kita makan makanan satu piring panas, apakah cukup pendinginnya satu buah timun? Pertama, kita nggak terlalu butuh nasi, ya, jangan terlalu butuh nasi dikit aja, ya, ala kadarnya. Protein lebih kita butuhkan, ya. Kemudian misalkan satu piring panas, katakan di situ ada nasi, ada hewan yang panas, ya, misalkan sate kambing sama nasi. Timun 1 masih kurang, ya. Dia butuh timun 2 minimalnya. Nah, dan lihat kembali kondisi tubuh Anda. Kalau Anda ternyata tensinya rendah, berarti ya timunnya jangan banyak-banyak, ya, dikurangi. Nah, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah sembuhkan kita, ya. Semoga Allah sehatkan kita selalu, ya. Semoga Allah juga jaga Anda semua, ya. Semoga bisa bergabung di lain kesempatan di waktu-waktu live yang subhanallah waktu live kadang nggak jelas karena banyaknya aktivitas, harap dimaklumi, ya. Doakan selalu kami dengan kebaikan, doakan selalu kami dengan istiqomah di atas al-haq, dan
Juga demikian saya doakan Anda semua, antum dan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan istiqamah di atas al-haq. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.